Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amma ba'du. Baik, sahabat sekalian, kali ini kita tiba pada bagian yang kelima dari buku Hadis-hadis palsu seputar Ramadan karya guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub. Dalam hal ini ada sebuah pertanyaan yang menggelisahkan dari masyarakat ya, terkait dengan satu ungkapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah atau yang biasa kita sebut dengan istilah hadis yang bunyinya syahrul Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard wala yurfa'u ilallahi illa bizakatil fitr. Yang artinya ibadah bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kepada Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitri. Nah, yang menggelisahkan di sebagian masyarakat adalah bahwa ibadah puasa itu syarat diterimanya adalah zakat fitr atau zakat fitrah yang biasa kita tunaikan di akhir ya Ramadan atau di hari pertama dari Idul Fitr ya, sebelum sholat Id. Nah, apakah hal itu benar dinisbatkan kepada Rasulullah? Nah, kali ini untuk memastikan bahwa hadis tersebut benar nisbatnya kepada Rasulullah, maka pertama harus dibuktikan dengan sanadnya, di mana sanadnya di sini harus sahih atau minimal hasan untuk bisa dinyatakan bahwa itu benar nisbatnya kepada Rasulullah. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sumbernya ya, dalam kajian takhrij ya, kita perlu memastikan terlebih dahulu sumber dari hadis ini. Kita temukan bahwa hadis ini bisa didapati dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti. Nah, kemudian tentunya juga dalam Faidul Qadir karya Imam Al-Minawi, karena Imam Faidul Qadir itu adalah syarah dari Jami' As-Shaghir. Nah, kemudian juga dikutip oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib ya, Minal Hadits Syarif. Nah, yang mana hadis ini ternyata setelah ditelusuri lebih jauh ya, oleh Imam Ibnul Jauzi, ditemukan ada dua jalur riwayat. Yang pertama adalah berasal dari sahabat Jarir, kemudian yang kedua berasal dari sahabat Anas bin Malik. Namun ternyata kedua jalur riwayatan ini bermasalah, alias dhaif. Bahkan Imam Ibnul Jauzi menyatakan bahwa hadisnya termasuk lemah sekali ya, sangat lemah, minal wahiyat. Hal itu bahkan ada yang menilainya semi palsu. Tapi kita lihat apa penyebab kelemahan itu, kita lihat terlebih dahulu. Ternyata ditemukan di situ penyebabnya pertama adalah dalam riwayat Jarir di situ ada rawi yang bernama Muhammad bin Ubaid al-Basri. Nah, di sini beliau adalah sosok yang majhul, yang tidak dikenal. Berarti kalau sebabnya majhul, hadisnya pun menjadi majhul ya, tidak bisa dipastikan kesahihannya, alias dhaif, alias lemah. Namun tidak bisa dinyatakan sebagai lemah yang sangat-sangat parah. Nah, tapi untuk menjadi hujjah tentu ini masih perlu kajian lebih jauh lagi ya, karena nisbatnya kepada Rasulullah lemah. Nah, sehingga sesuatu yang nisbatnya kepada Rasulullah itu lemah, berarti dia ya tidak ada bedanya dengan ungkapan para ahli, ungkapan para ulama biasa, artinya bukan ungkapan Rasulullah. Kemudian jalur yang kedua adalah dari sahabat Anas bin Malik, di mana di situ terdapat rawi yang bernama Abdurrahman bin Utsman yang menurut Imam Ibnu Hambal para ulama menolak keras tarahuhu, menolak keras riwayatnya ya, tarakuhu. Mereka semua ya, para ulama ahli riwayat menolak atau tidak mau menerima riwayatnya Abdurrahman bin Utsman ini, yang menurut Imam Ibnu Hibban ya, Abdurrahman bin Utsman ini adalah orang yang nggak bisa dijadikan hujjah. Omongannya nggak bisa dijadikan sebagai hujjah, riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai pegangan. Nah, oleh karena itu kalau orang seperti ini ya, yang dinyatakan seperti ini oleh Imam Ibnu Hibban menyampaikan sebuah riwayat, maka riwayatnya tidak bisa dipastikan benar dari Rasulullah seperti itu. Nah, makanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengafirmasi ya hal itu, bahwa hadis ini tidak memiliki mutabi apalagi ya, sehingga lemah, tetap pada lemahnya, tidak bisa naik menjadi hasan li ghairi. Nah, kalau begitu bagaimana sekarang yang kedua kita melihat dari segi matan.
guru kami melihat ada indikasi kepalsuan, ya, ada tanda-tanda kepalsuan dalam hadis ini. Ya, meskipun sekali lagi ini sebatas tanda, tidak menjadi bukti bahwa itu adalah palsu. Yang jadi bukti nanti adalah ya bagaimana sanadnya seperti tadi itu. Tapi sanadnya tidak sampai palsu. Cuma dari segi matan ya kita lihat yang pertama hal ini tidak sesuai dengan al-usulul ammah, pokok-pokok ajaran Islam. Ya, khususnya terkait dengan puasa ataupun terkait dengan zakat itu sendiri. Dalam hal ini adalah salah satu tanda-tanda yang perlu kita waspadai ya. Boleh jadi terjadi kekeliruan saat meriwayatkan hadis sehingga kekeliruannya itu menjadi fatal ya. Lalu kemudian substansinya menjadi berubah. Nah, oleh karena itu tidak diterima sebagai ungkapan yang bersumber dari Rasulullah. Nah, salah satu hal yang menjadi bukti bahwa ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam tentang puasa ataupun tentang zakat adalah bahwa agama Islam ini, ajaran Islam tidak pernah menetapkan ibadah puasa itu berkaitan dengan zakat fitri kecuali dalam hal waktunya saja. Artinya tidak hubungan antara puasa Ramadan dengan zakat fitri itu bukan hubungan syarat masyrut. Bukan hubungan syaratnya zakat fitri adalah harus puasa Ramadan, atau sebaliknya syaratnya puasa Ramadan adalah harus mengeluarkan zakat fitri. Hubungannya tidak seperti itu. Hubungannya hanya sebatas waktu, yaitu di mana ya waktu mengeluarkan zakat fitri itu adalah ya ketika memasuki bulan Syawal atau Idul Fitri. Di situ berarti ada di penghujung bulan Ramadan. Nah, kemudian para ulama ada yang membolehkan ya untuk mendahulukan, mengawalkan ya, menunaikan zakat fitri di mungkin di pertengahan bulan Ramadan. Nah, sehingga hubungannya sebatas pada hubungan waktu pelaksanaannya saja. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan di sini ya bahwa tidak benar ya jika Rasulullah SAW menetapkan sebuah aturan bahwa keabsahan puasa Ramadan, diterimanya ibadah puasa Ramadan atau ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan itu bergantung pada zakat fitrinya, atau baru akan diterima setelah menunaikan zakat fitri. Hal itu tidak benar bersumber dari Rasulullah. Nah, di situ berarti hadis tersebut ya tidak bisa kita jadikan sebagai pegangan, sebagai argumen. Namun tetap bahwa zakat fitri wajib dikeluarkan, puasa Ramadan juga tetap wajib dilaksanakan tanpa ada hubungan syarat dan masyrut seperti tadi itu, syarat masyrut. Yang ada masing-masing berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing ya, sebagai kewajiban yang terpisah ya. Baik, itu saya kira yang bisa kita petik ya dari pelajaran kali ini di bagian yang kelima ya, untuk buku hadis-hadis palsu seputar Ramadan karya guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Semoga bermanfaat ya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.